Lagu Sunda kekasihannya asik nih. Ujung-ujungnya dangdut nih. UUD nih. Ujung-ujungnya dangdut. Juara 1 di KDI. Pernah duet sama Pak Haji kok. Pernah dulu sama saya? Iya. Lagu Haram Pak Haji. Apa yang membuat Anda tertarik dengan musik? Apakah Anda musisi? Ada di Jogja saya bikin orkes Melayu Om Jarang Pulang Pak Haji. Ternyata dangdut itu ketika dikaji, ketika diteliti itu banyak sekali manfaatnya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu 2 orang. Kapasitasnya berbeda tapi sama. Yang satu kita kenal sebagai artis muda dari KDI, Gita KDI, pernah juara KDI, tepuk tangan dulu nih. Yang kedua, seorang mahasiswa di Universitas Australia, saudara Michael, tepuk tangan buat Michael. Terima kasih. Nah, beliau-beliau ini menemui saya dalam rangka membuat kalau Gita untuk mencapai S2 Master, mau berdialog dengan saya untuk membuat tesis. Kemudian Michael juga mau mencapai gelar doktoral, ya. Ingin membuat satu disertasi yang materinya barangkali terdapat Roma atau soneta seperti itu. Baik, lebih jelasnya kita berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gita? Alhamdulillah baik Pak Haji. Baik, masih menyanyi kan? Masih. Oke. Bung Michael apa kabar? Sehat Pak Haji. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Ke ladies first lah ya. Siap. Harus. Perempuan duluan. Gitu. Sebelum kita bicara masalah tesis yang Anda sedang buat, banyak pemirsa ini taunya Gita juara KDI gitu ya. Tapi sedikit dari mereka yang mengerti tentang keluarga Gita misalnya. Asal usul Gita, apakah dari bulan, dari Mars atau jadi bisa diceritakan orang tua Gita siapa? Nama asli Gitalis Dwi Natarina. Siapa? Gitalis Dwi Natalina. Oh. Gitalis. Bukan gitaris ya? Bukan. Gitalis. Tapi memang ada sejarah katanya Pak Oh Haji. gitu, apa tuh sejarahnya? Jadi Gitalis itu kebetulan orang tua saya, bapak saya itu seorang gitaris. Seorang gitaris. Beliau guru musik dulu. Oh, pantas juara. Jadi namanya Gitalis. Dwi itu anak kedua Pak Haji. Dwi gitu. Oke. Anak kedua. Dwi, Natarina kebetulan pada waktu itu saya lahir, bapak saya sedang penataran. Jadi Natarina. Karena bapak tuh guru dulu. Oh ya. Gitu. Gitalis Dwi Natarina, anak kedua, asal dari Garut, Jawa Barat. Semua saudara ada 5 Pak Haji. Nggak ada usaha dodol di Garut? Enggak. Enggak Pak Haji, tapi saya kayak dodol manis Pak Haji. Nah, Garut ini terkenal dengan itunya apa? Dodolnya, betul. Sampai sekarang luar biasa dan banyak usaha jaket kulit ya. Betul Pak Haji. Produk-produk dari kulit ya. Iya. Itu luar biasa. Keren-keren. Nggak kalah dengan bahkan diekspor ke luar negeri ya. Betul Pak Haji. Kualitasnya sudah standar lah.
Oke, kemudian belajar menyanyi sejak kapan? Menyanyi itu karena bapak itu memang seorang musisi, seniman. Jadi dari kecil Pak Haji, dari kecil saya udah belajar nyanyi. Dari kelas 3 SD sudah ikut lomba lagu-lagu Sunda. Oh gitu. Alhamdulillah sudah jadi Lagu juara. mana saudara teh? Kapung Kurma Anggana Sekar. Anggana Sekar. Mohon Anggana Nu Sekar. kumaha sing? Sakadengnya Pak Hajinya. Pasundan eksi ganda kuringnya ka anjeuna anjeuna teh tanah indah nu parengga Nusantara sugih jiwa sugih bahan linunturan kawibawan Pasundan eksi ganda kuringnya kaandika. Aduh itu lagu SD tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Terus Allah. berlanjut ikutan lagu-lagu kosidah Pak Haji. Kasidah. Kosidah. Lagu Sunda ke kasidah ini asik nih. Ujung-ujungnya dangdut nih. UUD nih. Ujung-ujungnya dangdut. Kosidah ikut dari SD, dari mulai kecamatan sampai kabupaten sampai Jawa Barat sampai provinsi sampai nasional juara 1 Pak Haji. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Kasidah juara nasional. Juara nasional Juara satu, di oke. Palembang waktu itu. Di Palembang. 2003 Pak Haji, pas saya usia kuliah tingkat 1. Juara kasidah. Juara dangdut. Next juara apa lagi nih? Oke, jadi Terus 2005 baru masuk KDI juara 1 di KDI. 2000 dia baru masuk KDI. KDI. Ya. Pernah duet sama Pak Haji kok. Pernah dulu sama saya? Iya. Lagu Haram Pak Haji. Lagu haram. Oke, Mas, saya pernah dua sama Gita. Karena dulu saya banyak ikut mengisi KDI ya, acara-acara KDI. Sakit halah sementawis. Mohon mangga. Abdi bade naros ka ieu coba. Saya Mikel Pak Haji. Mikel. Betul, dipanggil Mikel. Mikel asal dari mana, Mik? Saya asal Jakarta Pak Haji. Asal Jakarta. Betul. Asik tua ini. Jakarta. Betawi namanya Mikel, lu pernah dengar? Silat dulu Pak Haji. Itu asli apa palsu Mikel? Asli Pak Haji. Mikel. Iya Pak Haji. Nama orang tua siapa? Agus Wicoro Pak Haji. Agus, orang Jawa Pak Haji. Oh, orang Jawa. Oh, lahir di Betawi. Oh, iya betul Pak Haji. Nah, kalau dengar saya pernah punya cerita sedikit. Boleh Pak Haji. Orang Jawa yang tinggal di Betawi. Gimana tuh Pak Haji? Ini cerita almarhum ala karma nih. Ya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi. Ada satu orang Jawa tinggal di Betawi. Gitu. Lahir di Betawi gitu. Ayo coba lu tebak gue orang mana gitu kan. Ya dari dialek lo orang Jawa lah. Bukan. Gue bukan orang Jawa. Orang Sunda bukan juga. Bandung itu bukan, sini lagi. Bogor bukan, sini lagi. Bekasi sini lagi, sedikit lagi. Betawi gitu. Iya dong deh. Iya dong deh. Ini rupanya yang diceritain almarhum Ara Karma seperti ini. Orang Jawa tinggal di Betawi. Besar di Betawi, lahir di Betawi gitu kan. Masya Allah. Apa Mikel. Mikel ini bukan singkatan, bukan? Boleh disingkat Pak Haji? Enggak ada. Enggak ada, Mikel aja. Iya Pak Haji. Masya Allah. Bang Mikel, Anda kan mahasiswa. Betul Pak Haji. Kemudian kuliah di Australia. Iya Pak Haji. Sebelum kuliah di Australia di mana? S1 saya di antropologi UGM, lalu S2 saya di pengkajian seni di UGM juga Pak Haji. S1 di UGM. UGM Gajah Mada. Betul. S2 di
Sama di UGM juga. UGM juga. Sekarang S3 di Betul. Australia. Di University of Melbourne, Victoria, Di Australia. mana? Melbourne Pak Haji. University? Of Melbourne. Oh, University of Melbourne. Anda tinggal di Australia sekarang atau bagaimana? Ya, saya sekarang di Australia Pak Haji. Tinggal di Untuk Australia. 2 tahun ini saya di Australia Pak Di Haji. Melbourne. Betul. Kawin sama orang Australia apa bagaimana? Sama orang Indonesia Pak Haji. Kok bisa tinggal di Australia seperti apa? Karena saya sedang studi Pak Haji. Tadinya saya aktivitasnya juga mengajar di UGM, membantu mengajar. Lalu karena tugas studi, akhirnya saya otomatis harus pergi ke Melbourne untuk tinggal di sana gitu Pak Haji. Oke. Jadi sana bekerja tentunya kan? Apa Sebagai nganggur? mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Iya betul Pak Haji. Dibayar kami untuk belajar. Dibayar oleh Saya kebetulan mendapat beasiswa dari University of Melbourne. Oke, beasiswa. Mendapat beasiswa dari University of Melbourne. Betul Pak Haji. Kemudian Anda tinggal di Melbourne bersama istri. Betul Pak Haji. Masya Allah. Istri dibiayai juga? Oh, istri saya yang biayai Pak Haji. Sudah punya putra? Belum Pak Haji, baru COVID kemarin menikah. Baru COVID menikah. Ya, COVID nggak bisa lah. Distancing betul Pak Haji. Nggak bisa produksi COVID. Nah itu dia Pak Haji alasannya. Kan jaga jarak. Jaga jarak jadi belum melahirkan. Oke, saya dengar Anda mau membuat satu disertasi. Betul Pak Haji. Untuk program doktor. Betul Pak Haji. Anda sekolah di bidang apa loh? Jurusan apa? Kalau yang sekarang saya di Asia Institute, jadi untuk kajian-kajian Asia. Tapi dulu saya di antropologi Pak Haji, jadi ilmu yang antropologi dan etnomusikologi gitu. Di S2 saya etnomusikologi, sama seperti Pak Andrew Weintraub, etnomusikologi. Andrew Weintraub Ya, dari USA itu betul. ya? Pittsburgh ya? Pittsburgh betul. Oke. Kalau gitu Anda kenal baik dengan Andrew ya? Ya insya Allah kenal Pak Haji. Oke, Anda dari antropologi, kemudian ke etnomusikologi Pak Haji. Etnomusikologi. Betul. Oke. Kenapa jadi ke etnomusikologi? Karena kalau dalam pohon keilmuannya etnomusikologi orang tuanya itu antropologi Pak Haji. Oke. Antropologi dan musikologi, lalu ada turunan etnomusikologi. Oke. Antropologi, musikologi, ada lagu-lagu lain nggak? Selain musik. Ada musikologi atau musikologi. Itu yang saya mau tanya. Ini antropolog. Ada kan bidang barangkali sejarah masuk antropolog nggak ya? Sejarah beda Pak Haji. Beda ya. Oke. Antropologi, musikologi itu cabangnya kan ya? Antropologi, lalu musikologi cabang yang lain, mereka bertemu di etnomusikologi. Gitu. Oke. Jadi Anda bergelut di situ ya? Betul, di kajian musikologi itu ya? Di kajian musik itu Pak Haji. Kajian musik. Apa yang membuat Anda tertarik dengan musik? Apakah Anda musisi? Ya, amatiran saya Pak Haji. Amatir Pak Haji saya. Oh, saya nggak tanya amatir apa profesional. Tapi Anda suka musik? Sangat suka Pak Haji. Sangat suka. Betul Pak Haji. Main alat? Main Pak Haji. Apa piano, gitar? Saya main bass Pak Haji. Bass gitar? Berarti punya grup dong? Betul Pak Haji. Grupnya apa? Ada di Jogja, saya bikin orkes Melayu Om Jarang Pulang Pak Haji. Orkes Melayu Jarang Pulang. Iya Pak Haji. Biasanya kan dibayar. Takut pulang gitu. Jarpul. Orkes Jarpul. Orkes. Bikin grup jujur apa? Jarang pulang. Orkesnya itu. Masih ada nggak sekarang? Ya karena saya sekarang di Melbourne, iya. ya jadi agak saya offin dulu Pak Haji. Dan udah pola pulang semua lagi. Iya, betul Pak Haji. Akhirnya pulang Pak Haji. Orkes Melayu jarang pulang. Betul Pak Haji. Oke. Antropolog, musikologi. Karena memang berbasis, memang Anda suka musik, bahkan musisi ya. Iya, Pak Haji. Pemain bass gitar di Orkes Melayu Jarpul. Jarpul keren.
Anda menyanyi juga? Wah, nggak bisa Pak Haji. Masa. Dari antropolog, musikolog, antropologi, musikologi. Apa yang Anda ingin gali untuk mencapai doktoral ini? Sehingga Anda butuh bertemu saya dalam rangka kelengkapan disertasi seperti itu. Itunya apa? Objek apa Anda, disertasi Anda? Jadi saya meneliti untuk disertasi saya tentang dangdut Pak Haji, Tentang khususnya dangdut. di era internet, betul Pak Haji. Jadi melihat mengapa ini kan saya lagi bimbingan Pak Haji, mohon maaf. Oke. Bimbingan sama Pak Haji nih Pak Haji, mohon Oh, ini udah langsung bimbingannya. bimbingan nih. Ini bimbingan gratis nih. Oke. Akhirnya saya melihat bahwa di era internet hanya Pak Haji seorang legenda yang melampaui zaman dari era. Legenda yang melampaui zaman. Betul Pak Haji. Itu menurut Anda? Iya Pak Haji. Seperti apa melampaui zaman itu? Karena Pak Haji berkarir musik dan populer dan tentu berkarya itu sejak dari tahun 70-an untuk dangdut sampai detik ini Pak Haji. Jadi Pak Haji menemui dimensi medium musik yang berbeda-beda dalam arti untuk distribusinya, kayak kaset, ada vinyl, ada kaset, ada VCD, DVD sampai internet hari ini gitu Pak Haji. Nah, saya akhirnya mau menatap bagaimana perkembangan dangdut di era masa kini, khususnya di era internet ini. Lalu akan saya kaitkan dengan musik untuk masyarakat dan dunia gitu Pak Haji. Sebentar sebelumnya saya bicara sama Gita juga ya. Memang subhanallah walhamdulillah. Saya ulangi lagi, subhanallah walhamdulillah. Selama ini memang sudah banyak sekali teman-teman mahasiswa yang bikin untuk S1 apa? Skripsi. Juga banyak juga yang tesis. Betul. Dan baru 2 orang yang doktor. Membuat disertasi, yaitu Dr. Saifuddin Latif di Sumatera Selatan dan Dr. Turmuzi, Dr. Turmuzi di Jakarta. Dia melakukan juga disertasi tentang dangdut lah, tentang Roma dan dangdut seperti itu. Nah kemudian kali ini saya dengar Anda berdua juga melakukan hal seperti itu. Ini astagfirullahaladzim. Memang ternyata jawaban mereka tuh sama tapi berbeda gitu. Berbeda tapi sama gitu ya. Kalau bicara Andrew Mantrop, beliau juga menulis buku tentang dangdut kan. 3 buah buku tentang dangdut. Saya merasa nggak pernah menduga kalau bisa seperti ini gitu. Dangdut itu bisa seperti ini. Oke, kira-kira yang Anda dalami dalam disertasi itu lagunya, sosok Romanya, apa genrenya, apa seperti apa? Aktivitas Pak Haji. Aktivitas Romanya. Betul. Itu dominan di sana. Betul Pak Haji. Seperti Pak Haji melakukan kolaborasi, terus datang ke menyanyi di festival musik sekarang. Dalam arti kan ada kolaborasi, ada kreativitas yang tinggi. Okay. Dan saya pengen melihat aktivitas Pak Haji gitu Pak Haji. Tentu juga dengan bisikan Roma ini Pak Haji, ini kan keren sekali Pak Haji. Bisikan Roma. Iya Pak Haji, ini kan salah satu aktivitas Pak Haji yang membuat mengapa Pak Haji memang harus selalu ditatap di Indonesia. Jadi Anda fokus ke sosoknya, betul, sosok Romanya. Di samping yang maksudnya Anda lihat tadi kolaborasi itu, apa persepsi Anda tentang itu dari kolaborasi itu? Karena menurut saya kolaborasi itu aktivitas Pak Haji yang kini dilakukan oleh Pak Haji, Pak Haji juga berkarya di situ dan kolaborasi. Itu akan membuat saya pondasi disertasi saya menjadi semakin kuat tentang
Sebenarnya saya gini Pak Haji, saya mau melawan dangdut kan dulu punya stigma kampungan. Saya mau melawan itu dengan aktivitas Pak Haji, bahwa Pak Haji sudah eee, menghancurkan stigma itu gitu Pak Haji. Itu yang mau saya garis tebal gitu Pak Haji. Oke. Bahwa Anda ingin katakanlah melawan quote and quote stigma dangdut sebagai musik Iya kampungan. Pak Haji. Ya. Inti atau substansi dari disertasi Anda itu yang bisa membuat Anda seorang doktor itu seperti apa yang Anda bisa kemukakan di sana itu? Ini saya Bisa berasa dibilang, wah, ya siap. Dokter Michael gitu. Dari disertasi itu dari faktor apanya sehingga itu bisa oke, Anda Siap. pantas menjadi dokter gitu. Ini saya berasa kayak diuji disertasi ini. Orang lagi ujian ente. Penguji disertasi saya ini Pak Haji. Jadi ujian ini. Jadi kalau saya yang akan menyatakan saya menjadi dokter adalah dari hal tersebut, dari aktivitas tersebut, saya akan bikin teori Pak Haji. Oke. Tentang teori, tentang bagaimana karena saya pendekatnya antropologi, jadi saya mendekati dari aktivitas-aktivitas dan akan saya teoritisasi dari situ. Melihat aktivitas itu dan untuk melawan stigma tersebut. Jadi kita nanti punya grand design bagaimana musik dangdut. Melawan stigma bukan sosok dong, tapi genre. Dan Nah, bagaimana Anda menekankan ini sosok Romanya yang lintas generasi ya, kolaborasi dan sebagainya. betul. Jadi di disertasi saya mengambil beberapa, ada 2-3 narasumber seperti ada Pak Haji, terus ada yang muda seperti mungkin saya akan temui Darboy Gang atau Denny Caknan Pak Haji. Siapa? Denny Caknan Pak Haji. Denny Caknan. Gitu Pak Haji. Jadi mau saya lihat. Ya. Tapi bagi saya sosok Pak Haji adalah sosok yang perlu dan patut Pak Haji, karena Pak Haji role model untuk semua teman-teman dangdut. Oke. Oh, paham saya. Terima kasih Pak Haji. Ya, jadi antropologis memang itu ya. Betul Pak Haji. Oke. Saya beralih ke Teh Gita ini, orang Garut. Kalau teteh kumaha? Kebetulan Pak Haji untuk S1 saya ngambil musik. S1-nya Musik di mana? di UPI Bandung. Di UPI Bandung. UPI. IKIP Bandung. kalau dulu ya. Okay. Sekarang S2 di UPI ngambil musik, terus karena waktu itu terikat kontrak, jadi saya lanjutnya di Uninus, jadi sarjananya dari Uninus. Karena waktu itu UPI tidak ada non-reguler. Jadi semester 6 saya pindah ke Uninus dengan jurusan yang sama, musik dan sastra. S2-nya saya ngambil UIN Bandung, jurusan komunikasi penyiaran Islam, Pak Haji. Komunikasi Penyiaran Islam. penyiaran Islam. Kenapa dari musik lanjut S2-nya ke komunikasi penyiaran Islam? Karena memang Kan musik bid'ah itu. masa Pak Haji? Terus Nanti saya balikin ke Pak Haji. Saya kan seorang seniman Pak Haji. Jadi saya juga sangat mengidolakan sosok Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Pak Haji itu bisa syiar lewat musik, lewat syair. Jadi saya ingin sekali, cita-cita saya menjadi penyanyi yang bermanfaat untuk umat. Sehingga ada ilmu-ilmu yang positif, saya bisa menyampaikan dakwah seperti Pak Haji. Itu tujuannya. Tujuannya seperti itu. Yang kedua, kebetulan saya itu memang orangnya kurang berkomunikasi. Oh, masa Mbak? Iya, maksudnya kalau saya nyanyi itu pasti saya tuh bingung, saya tuh harus ngomong apa ya gitu. Jadi sekaligus saya sekolah di komunikasi ini, saya ingin mendalami Pak Haji. Komunikasi yang baik itu seperti apa gitu. Oke, jadi kita garis bawahi nih kita ya. Dia ingin berdakwah seperti Pak Haji. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم على بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Ba'dhum 'ala ba'd artinya mereka bekerja sama di dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Jadi ada satu memang seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum 'ala ba'd. Laki-laki beriman dan perempuan beriman satu dengan lain saling bahu-membahu. Bahu-membahu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Jadi tugas amar ma'ruf wa nahi munkar itu bukan hanya tugas laki-laki ya. Kita perempuan lagi selevel namanya. Oleh karena itu dalam satu firman yang lain Allah SWT berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Siapapun yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dan wala yuzlamuna naqira, dan tidak dizolimi walaupun sekecil apapun. Di sini kita melihat kesetaraan gender perempuan dan laki-laki dalam konteks satu amar ma'ruf wa nahi munkar. Banyak sekali ya dalam sejarah seperti siapa wali perempuan itu Al-Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau adalah penegak amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa sampai disebut waliyah, seorang wali perempuan. Sangat mulia sekali kita. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu kan. Barang siapa yang menuju kami akan kami bukakan pintu-pintunya. Jadi barang siapa yang berniat baik untuk mensyiarkan agama Allah, pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi tesis Anda yang Anda ingin lakukan ini fokusnya itu dakwah tadi. Komunikasi dakwah melalui musik yang dilakukan oleh Pak Haji dan Soneta. Oke, komunikasi Dakwah dalam musik, melalui musik melalui musik. Pak Haji Rhoma Irama dan Sonetanya. Memang saya dakwah di musik menurut Anda? Iya Pak Haji. Misalnya lagu apa yang Anda tahu? Saya tuh suka banget dengan contoh lagu yang Ya, contoh. Pak Haji selama ini buat, lagu Keramat. Jadi setiap saya menyanyikan lagu itu rasanya merinding, dan memang lagunya dari dulu sampai sekarang masih diidolakan. Setiap saya manggung pasti ada aja orang yang minta, Teh Gita nyanyiin lagu Keramatnya Pak Haji dong. Jadi di situ saya tuh tertarik banget untuk ingin tahu lebih jauh bagaimana pengalaman Pak Haji dalam membuat lagunya, membuat syairnya, terus bagaimana suka duka selama Pak Haji berdakwah melalui musik, begitu. Oke, Masya Allah. Jadi Astaghfirullahaladzim. Tahadduts bin ni'mah, komunikasi dakwah melalui musik oleh Rhoma Irama dan Soneta. Barangkali satu informasi dari Rhoma ya, bukan dari saya, dari Rhoma. Selama ini kan Pak Haji dakwah itu kan bermacam-macam ya. Ada yang memang langsung ceramah. Kalau saya itu kenapa menarik Pak Haji ini menjadi topik utama, menjadi sumber, karena memang yang tadi stigma dangdut pada zaman dulu begitu tidak baik gitu kan. Tapi ketika Pak Haji muncul di dunia musik, khususnya dangdut sekarang lebih elegan, lebih berkelas. Dan selain hiburan, ada juga nilai-nilai positif dari syair-syair yang Pak Haji lantunkan. Itu sangat menarik sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama yang ingin saya katakan, kullu minallah, semuanya dari Allah. Ya. Gak ada orang hebat tuh, gak ada. Biiznillah, bitaufiqillah, bihayatillah, biinayatillah.
semua itu terjadi, termasuk juga soneta dan Roma. Ini tentunya dalam bimbingan Allah dia bisa melakukan dakwah bil musik yang awalnya memang sangat-sangat kontroversial, sangat kontroversial. Kalau memang Teh Gita bertekad untuk itu, barangkali ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, ada firman Allah yang harus kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi orang yang cuma ngomong doang tapi tidak melakukan apa yang diucapkan gitu ya. Nah ini memang bukan hanya di musik. Artinya dalam hal musik ini not just lip service, itu tidak boleh. Ini kan just a song show, ya lip service aja. Ini dalam konteks dakwah nggak bisa. Ketika kita melantunkan lirik-lirik dakwah di dalam musik, yang selama ini musik kan music is for fun, musik fun gitu kan. Makanya saya buat tagline music not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings gitu kan. Bahwa ternyata musik itu punya pertanggung jawab. Jangankan musik, setiap ucapan kita, dialog kita, komunikasi kita itu pada pertanggung jawab. Apatah lagi sebuah medium yang kita sajikan untuk banyak orang. Pastinya itu ada satu responsibility. Nah makanya bi'inayatillah, tentunya kita hanya berharap kepada bimbingan Allah ya. Tanpa itu la haula wala quwata illa billah, kita nggak punya kemampuan itu. Itu tidak mengatakan apa yang kita nggak lakukan. Yang kedua, tulus li'alai kalimatillah. Dalam rangka ingin menyampaikan firman Allah. Saya ingin orang dengar Allah berbicara begini loh. Bukan dalam rangka market oriented. Gue bikin lagu begini supaya laku nih. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dua pokok ini yang sangat penting. Satu orientasi, niat. Yang kedua konsekuen dengan ucapan kita. Konsekuen, konsisten. Yang ketiga, yang kedua itu tadi apa? Yang pertama niat. Betul-betul untuk saya ingin menyampaikan firman Allah melalui lagu nih. Barangkali lo nggak pernah dengar, barangkali lo belum pernah ke pengajian, gue sampaikan di sini. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulia sekali kalau Teh Gita punya tujuan untuk itu. Sebagaimana tadi Allah berfirman apa? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa laki-laki dan perempuan beriman bahu-membahu di dalam menyampaikan amar ma'ruf wa nahi munkar. Kira-kira itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan lagi? Garis besarnya sudah Pak Haji. Garis besarnya sudah. Semoga Pak Haji sehat. Terus saya juga lancar sidang munakosahnya. Terus mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari Pak Haji bermanfaat untuk umat. Untuk sekolah juga di UIN mungkin menjadi sebuah kajian ilmu yang baik. Dan untuk masyarakat yang selama ini mungkin masih ada yang berpikir bahwa dangdut itu
kampungan, dangdut itu sangat tidak elegan gitu. Justru munculnya saya sebagai seorang penyanyi muda, saya juga ingin memberikan contoh yang baik, Pak Haji. Oke, mengenai dangdut kampungan. Dulu kan saya penyanyi pop juga. Astagfirullahaladzim. Bahkan pernah jadi juara pop singer Asia Betul ya Tenggara. Pak Haji. Betul ya Pak Haji. Lihat pialanya. Iya. Jadi artinya begini, maksud saya, kalau dibilang dangdut kampungan itu dangdut digemari orang kampung, saya setuju. Iya. Saya setuju. Dangdut itu musik yang digemari orang kampung, saya setuju. Tapi dangdut kampungan dalam konteks tidak musikalis ya, dan tidak kualitatif, itu saya tidak setuju. Karena banyak banget, mohon maaf, teman-teman dari pop, teman-teman dari rock yang juga tidak sisi musikalitasnya apa ya, dan ya, penampilannya ya bisa dikatakan kampungan dalam arti yang beda gitu. Tapi oke lah bahwa kita bersyukur sekarang ini, alhamdulillah, nggak ada lagi pengkotak-kotakan di bidang musik. Nggak ada lagi cibiran-cibiran di bidang musik. Semua genre sudah saling menghormati, semua genre sudah bahwa music is universal gitu ya. Ada universal, dan nggak bisa orang mengklaim musik gua paling keren, genre gua paling hebat, genre karena itu satu feel ya yang ada sangat sifatnya sangat ilahi ya, dari Allah ya. Oke, barangkali nah dari siapa, Michael, bukan Michael, Tawi ya. Kel, Iya Pak. Pak Haji. last statement Kel buat pemirsa, apa barangkali ada ingin Anda sampaikan, Oke Pak Haji. Saya mau inspirasi mereka. sebelum saya last statement, saya mau laporan dulu Pak Haji. Baik. Jadi tahun 2019 saya membuat inisiatif bernama Pusat Kajian Dangdut atau Dangdut Study Center Oke. yang mengumpulkan informasi tentang literatur apa saja yang sudah dibuat tentang mengenai dangdut. Jadi ternyata saya sudah menemukan ada sekitar 30 buku tentang dangdut. Ada sekitar 45 atau 5 dan terus bertambah tesis, disertasi dan skripsi. Dan artikel-artikel ilmiah juga semakin mohon maaf, tadi yang 45 itu artikel ilmiah yang terus bertambah. Ada sekitar 70 itu ada tesis, skripsi dan disertasi. Bagi saya itu pencapaian kajian dangdut itu bisa dibilang cukup, tapi kita harus tetap tegakkan. Dan pesan saya mungkin, saya cuma mau bilang gini Pak Haji, bahwa ternyata dangdut itu ketika dikaji, ketika diteliti, itu banyak sekali manfaatnya Pak Haji. Banyak sekali yang bisa dipelajari. Bahkan saya menyatakan tagline dari Dangdut Study Center adalah membaca dangdut, mendengar Indonesia. Ya. Karena itu Pak Haji. Karena Mengenal dangdut, mengenal Indonesia. Iya, membaca dangdut. Buka kaos saya ini ada ini dangdutstudios.com. Dangdutstudies.com Pak Haji. Tepuk tangan ini. Makasih Pak Haji. Dr. Michael. Waduh, belum Pak Haji. Punya belum. Calon Pak Haji Udah masih. anggap udah aja. Punya dangdut Studies.com. study.com. Keren. Terima kasih banyak. Ini adalah pengabdian saya buat Pak Haji. Betul Pak Haji, buat dangdut dan Pak Haji. Terima kasih sudah menginspirasi kami semua Pak Haji. Ya. Ada lagi dokter, tapi bukan dokter ya. Dia juga dangdut banget, Forsa di Banyuwangi. Oh, oke. Siapa? Hendri. Dokter Hendri. Masya Allah. Oke, jadi closing statement barangkali dari Teteh. Dangdut adalah musik yang keren. Dangdut adalah musik yang bisa menyehatkan. Karena dengan dangdut, saya pribadi, saya merasa rileks, merasa bahagia.
Terlebih jika dangdut syairnya mengandung hal-hal yang bermanfaat. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Haji selama ini. Terima kasih Pak Haji. Saya sebagai generasi muda dangdut merasa bangga, bersyukur. Mudah-mudahan saya bisa menjadi penerus ke depannya, menjadikan dangdut lebih positif lagi. Terima kasih. Oke, pemirsa juga Forsa. Nah, kita barusan menyaksikan bagaimana dua pemuda ini ya dengan dangdut mereka akan mencapai master dan doktor. Ini sesuatu yang sangat membanggakan buat kita bahwa dulu dikenal bahwa dangdut itu senimannya non-educated. Ternyata memang banyak sekali orang-orang dangdut itu yang educated. Kita kenal Cici Faramida misalnya, beliau sarjana ekonomi. Kita kenal Ika Nurjanah, juga sarjana. Roma Irama profesor. Sorry. Yang terakhir ini bercanda. Memang saya profesor in music, kata orang Amerika gitu, bukan kata saya. Artinya dengan kita saksikan ini bahwa ternyata memang banyak sekali teman-teman dangdut itu yang ya educated person, educated musician. Tidak kalah dengan genre-genre lain. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.